Selanjutnya saya akan membahas tentang Ibnu Rusyd. Nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, lahir di Córdoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomis, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain ada kitab Bidayat al-Mujtahid, kitab yang membahas tentang fikih, Kuliat fi at-Taib, buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa, Fasl al-Maghali fi ma bain al-Hikmat wa Asyariat. Lalu Ibnu Rusyd berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan, bahkan Islam menganjurkan para pemeluknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazaloh, dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud atau hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Beliau belajar di madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau beruzlah atau mengasingkan diri dari halayak ramai dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah memimpin Madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Yang kedua, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. Yang ketiga, menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Di antara bukunya yang terkenal yaitu Ihya Ulum Ad-Din, membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam filsafat, beliau menulis At-Tahaffu, yaitu tidak konsistennya para filsuf. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam sehingga mendapat gelar Hujjatul Islam atau bukti kebenaran Islam. Yang selanjutnya adalah Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filsuf Islam dari Arab. Ia disebut Failasuf al-Arab atau filosof orang Arab. Selanjutnya ada Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Ibn Tarkan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transoksania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Rayu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, pemikiran tentang penduduk negara utama. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Afshana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi at-Tib, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran, dan Al-Syifa, ensiklopedi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada Muhammad Ali Pasha, lahir di Kawala, Yunani tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ia adalah seorang keturunan Turki. Sebagai seorang raja, Muhammad Ali memprioritaskan bidang militer.
Ia berpandangan bahwa kekuasaannya hanya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Untuk menopang kekuatan militer, maka ia membangun kekuatan ekonomi. Ia berpendapat bahwa di balik kekuatan militer pasti ada kekuatan ekonomi sebagai penyedia biayanya. Untuk membangun kekuatan militer dan kekuatan ekonomi, ilmu-ilmu modern diperlukan sebagaimana telah dikenal orang di Eropa. Selain pemikiran tersebut, ide dan gagasan Muhammad Ali Pasha yang dinilai inovatif pada zamannya adalah mendirikan sekolah-sekolah modern. Muhammad Ali Pasha memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah yang ia dirikan. Sekolah-sekolah inilah yang kemudian dikenal sebagai sekolah modern di Mesir pada khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Ketika Muhammad Ali Pasha memperkenalkan pendidikan sistem modern, masyarakat Mesir saat itu masih menggunakan sistem pendidikan tradisional, yaitu kutab, masjid, madrasah, dan Jami Al-Azhar atau Universitas Al-Azhar. Ilmu-ilmu yang dikembangkan di lembaga-lembaga tradisional ini hanya ilmu keagamaannya saja, seperti tafsir, hadis, fikih, dan ilmu tauhid. Muhammad Ali Pasha melihat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada tamu sulit menerima kurikulum modern ke dalam lembaganya. Oleh karena itu, ia tidak mengubah lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada, tetapi menempuh jalan alternatif mendirikan sekolah modern sendiri. Ide dan tindakan yang ditempuh Muhammad Ali Pasha ini menunjukkan adanya kemajuan di zamannya. Ia berani berbeda dengan merealisasikan pikiran strategisnya untuk kemajuan umat Islam. Selanjutnya ada Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi 1801 sampai 1873 Masehi. Tokoh ini sering dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi. Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Al-Tahtawi mulai belajar di Universitas Al-Azhar Kairo ketika usianya 16 tahun. Ia menyelesaikan studi di Al-Azhar pada tahun 1822 dalam waktu 5 tahun. Beberapa pemikiran tentang pembaruan Islam yang diusungnya sebagai berikut. Yang pertama, ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat belaka, tetapi juga di dunia. Yang kedua, kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Oleh karena itu, raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Yang ketiga, syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Yang keempat, para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat tegak di tengah kehidupan masyarakat modern. Yang kelima, pendidikan harus bersifat universal. Misalnya, wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria. Istri harus menjadi teman dalam kehidupan intelektual dan sosial. Yang keenam, umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statisnya. Selanjutnya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul tahun 1897. Pada usia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864, ia menjadi penasehat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat oleh Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri. Pada saat ia menjadi Perdana Menteri, penguasa Inggris telah mulai mencampuri soal politik dalam negeri Afghanistan. Ketika pergolakan terjadi di Afghanistan, maka Al-Afghani memilih untuk melawan golongan yang disokong oleh Inggris. Dalam pergolakan itu, pihak Al-Afghani kalah, maka ia merasa lebih aman meninggalkan tanah tempat kelahirannya dan akhirnya menempuh perjalanan ke Mesir. Beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islamnya, melainkan kemunduran itu disebabkan
oleh berbagai faktor yang terdapat dalam umat Islam sendiri. Yang kedua, untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, maka umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni. Islam juga harus dipahami dengan akal serta kebebasan berpikir. Yang ketiga, corak pemerintahan otorasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. Dan yang terakhir, tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Rasa solidaritas antar umat Islam atau pan-Islamisme harus dihidupkan kembali di dunia Islam. Selanjutnya adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh dilahirkan di daerah Mesir Hilir pada tahun 1849 dan wafat tanggal 11 Juli 1905. Ketika kecil, Muhammad Abduh belajar di rumah. Ia melanjutkan belajar Al-Quran hingga hafal dalam waktu 2 tahun. Ia kemudian meneruskan studinya ke Universitas Al-Azhar, dan di lembaga inilah Abduh untuk pertama kalinya bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani yang datang ke Mesir dalam perjalanannya ke Istanbul. Dalam pertemuan itu, Jamaluddin Al-Afghani mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai arti beberapa ayat Al-Quran. Kemudian Al-Afghani memberikan tafsirnya. Perjumpaan itu menolehkan kesan yang baik dalam diri Muhammad Abduh. Ketika Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir lagi untuk menetap di tahun 1871, Muhammad Abduh menjadi muridnya yang setia. Ia mulai belajar filsafat di bawah pimpinan Jamaluddin Al-Afghani. Di masa ini, ia telah mulai menulis karangan-karangan untuk harian Al-Ahram. Studi Abduh di Al-Azhar selesai pada tahun 1877 dengan mendapat gelar alim. Setelah itu, ia mulai mengajar pertama di Al-Azhar, lalu kemudian di Dar al-Ulum dan di rumahnya sendiri. Di antara sumber bahan ajarannya adalah buku akhlak karangan Ibn Miskawayh, Muqaddimah karya Ibn Khaldun, dan Sejarah Kebudayaan Eropa karangan Guizot. Ketika buku tersebut diterjemahkan oleh Al-Tahtawi ke dalam bahasa Arab pada 1857. Adapun ide-ide pembaruan Muhammad Abduh yang membawa dampak positif bagi pengembangan pemikiran Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat muslim. Ijtihad ini merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Yang kedua, Islam adalah ajaran yang rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi lebih maju. Dan yang ketiga, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Sultan Mahmud II, pelopor pembaruan di kerajaan Turki Utsmani abad ke-19 sama dengan di Mesir, yaitu raja. Pembaru Islam di Mesir dipelopori oleh Muhammad Ali Pasha, sedangkan pembaruan di Turki Utsmani dipelopori oleh Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lahir pada tahun 1785 dan wafat tahun 1839. Ia mempunyai latar belakang pendidikan tradisional dalam bidang pengetahuan agama, pengetahuan pemerintahan, sejarah, dan sastra Arab, sastra Turki, dan sastra Persia. Mahmud diangkat menjadi sultan di tahun 1807 dalam usia kira-kira 22 tahun. Pada masa kesultanannya yang pertama, ia disibukkan oleh peperangan dengan Rusia dan usaha menundukkan daerah-daerah yang mempunyai kekuasaan otonomi besar. Peperangan dengan Rusia berakhir pada tahun 1812. Ia juga berhasil memperkecil otonomi daerah, kecuali kekuasaan Muhammad Ali Pasha di Mesir dan satu daerah otonomi lain di Eropa. Lalu setelah Sultan Mahmud II berkuasa, maka pusat pemerintahan kerajaan Turki Utsmani bertambah kuat. Ia akhirnya berpendapat bahwa tiba waktunya untuk memulai usaha-usaha pembaruan yang telah lama dicita-citakannya. Di antara pemikiran-pemikiran pembaruan Sultan Mahmud II ada sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Yang kedua, menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya, lalu memasukkan bidang keilmuan umum ke dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan madrasah. Lalu yang keempat, mendirikan sekolah maktebi ma'arif untuk mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi dan mendirikan maktebi ulumi adabiyat untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah.
Lalu yang kelima, ada mendirikan sekolah kedokteran militer dan teknik.